pementasan wayang, baik wayang kulit, wayang purwa maupun wayang orang, di khususnya Jawa, itu dikenal ada Punokawan yang terdiri dari 4 personil, yaitu Semar sebagai orang tuanya, Gareng anak pertama, Petruk anak kedua, Bagong anak ketiga. Dan selalu dalam gojekan, arti gojekan adalah lelucon, para Punokawan ini muncul pada pertengahan pementasan. Mengapa demikian para hadirin sekalian? Saat dulu pertama kali wayang Purwo ada, goro-goro ini ditampilkan setelah jam 12 malam. Artinya apa? Dengan harapan dengan adanya lelucon itu, para penonton tetap bisa bertahan sampai dengan akhir cerita yang diawali dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Nah, para pemirsa yang budiman, goro-goro itu sendiri setelah dia muncul, pasti diawali dengan munculnya Gareng yang bentuknya seperti ini. Nah, ini Gareng, ini anak pertamanya Semar, tangannya cengkrong, namun sangat pandai. Seakan-akan dia merupakan seorang ahli sejarah yang bisa menjelaskan tentang kisah pewayangan itu sendiri. Yang kedua akan disusul oleh adiknya yang namanya Petruk. Wah, ini bentuknya. Nah, hidungnya panjang, orangnya lencir tinggi, digambarkan seperti itu. Wajahnya lucu, Gareng juga lucu. Dan ini juga termasuk tokoh wayang yang pandai, yang bisa menjelaskan tentang cerita itu sendiri. Dan bahkan sering menjadi pancingan oleh para dalang untuk menjelaskan situasi atau keadaan suatu negara atau keraton pada waktu itu. Ini yang namanya Petruk anak kedua. Anak ketiga namanya Bagong. Nah, Bagong ini anak terakhir, modelnya lucu dan kalau jalan pun juga tangannya agak ke belakang dua-duanya, lebih cenderung hanya seperti ngawe-ngawe, yang tugasnya dia menjadi semacam permasalahan di dalam guyonan itu, yang nanti semua akan bisa dijelaskan oleh Gareng atau Petruk. Ya. Nah, terakhir setelah mereka nanti selesai melawak dan menjelaskan tentang kisah ceritanya itu sendiri, dari 3 model ini, Gareng, Petruk, dan Bagong, barulah nanti menjelang akhir dimunculkan ayahnya, yaitu yang namanya Semar. Nah, wujudnya seperti ini. Semar sebagai sesepuh yang menurut pemahaman orang Jawa, Semar ini adalah sesepuh para dewa. Karena di dalam unsur pewayangan dijelaskan bahwa rajanya dewa itu juga ada, Bathara Guru, nanging dari segi umur dan kekeluargaan, Semar ini derajatnya lebih tinggi karena dia kakaknya Bathara Guru. Nah, ini yang akan menengahi semua persoalan yang sifatnya kurang baik. Ini Semar. Ya. Keempat Punokawan ini tugas keseharian adalah mengayomi, termasuk melayani di dunia pewayangan kelompok yang berjiwa baik. Ya, berjiwa baik dalam arti lakunya di dunia itu hanya menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan. Biasanya keempatnya ini muncul pada saat Raden Janaka melaksanakan tugas untuk mencari ilmu, atau dalam perjalanannya sampai masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, tiga-tiganya ini selalu menemani, sekaligus sebagai penghibur, tapi juga sebagai penasehat. Loh, ini, yang hukum aku ngomongin wae, mati, meninggal dunia, wafat, gugur dan sebagainya itu menghadap Gusti yang Maha Kuasa. Budale budak lahir congen itu suci, balik rono ya kudu suci. Ngono lho, Truk. Iya. Yang kowe piye, Gong? Yang apa mati Gusti? Yang itu sih aku ben seger ngono kuwi. Semar ini
sebagai sesepuh di dalam penghidupan kadang-kadang diartikan sesuatu yang sifatnya samar tapi kelihatan. Samar tapi ada. Ya, jadi ibaratnya kalau kita bicara tentang pencipta alam, kita juga tidak bisa visualnya kayak apa sih. Sehingga digambarkan beliau itu seperti semar ini. Ya, ada yang mengatakan arti dari semar itu sendiri adalah segala sesuatu ada. Ya, eneng, ada itu eneng. S-nya itu segala sesuatu atau semua titah, eneng artinya ada. Itu merupakan M-nya itu karena adanya sesuatu rasa atau raos. Itulah yang memunculkan manusia itu sendiri. Ya, banyak sekali para pemirsa di kebudayaan kita khususnya Jawa ini sangat mengagung-agungkan figur Semar ini dan banyak diikuti toto lakunya karena satu dia sebagai sesepuh para kader yang baik, yang kedua beliau juga sering memberikan nasihat bahkan bisa menegur apabila ada dewa-dewa yang berbuat salah. Ini fungsinya Semar. Bab swara iki akeh lho, Rek. Sak sirmu kowe nggo swara gulu kena, nggo swara apa wis kena. Berune ngene lho, Rek. Bab swara iki akeh. Nah, Weteng ono, sembarang ono. oh ya aku lek weteng Swara dodo ya. dodo ya. Dodo cilik. Sugeng dalu, geng. Kok geng ta? Iki ta, iki kanggo cara sing apik kok. Para sesepuh lan sepuh, para sepuh lan para pini sepuh, pres. Lho, ngoten lho, jalane enak kono. Yes, kono. Wis manut to, manut to. Ing dalu menika padha sami sampun rawuh lenggahe kursi ingkang boten empuk-empuk. Wis ngono tok. Ya kuwi. Ya manut kowe iki tatanan kowe sing oleh kaya Lah ya kuwi sing apik. Lah ora umum kok. Kowe Ya ora iso adu dhewe. Ora iso adu dhewe. Adu dhewe bubar. Iya. Oh bubar. Oh ya nek Iya. terus kowe lek ngeyel ngono, apa wong mati itu diremne lek gak berem sing gawe kapas sing gawe sembarang. Gon bolong-bolongan iki. Balokne pira kabeh kuwi? Heeh. Contone. 1 loro. Terus. 3. Heeh. 4 5 6. 7 terus. Terus. Liyane. 8. Terus liyane. Muni ya. Aku bolongnya lek kate pipi. Nah, kembali kepada goro-goro itu sendiri, diartikan goro-goro adalah sesuatu yang membuat keramaian. Ibaratnya sebuah masalah. Kalau sekarang kita bicara situasi negara saat ini sedang bermasalah, itu juga bisa dinamakan goro-goro. Nah, masalah yang ditampilkan oleh khususnya ketiga Punokawan ini, itu adalah sifatnya lebih cenderung ke gojekan, kelelucon, tetapi juga sekaligus bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada para penonton bagaimana berbuat baik. Bagaimana cerita ini akan berlanjut dari tiga Punokawan ini. Jadi goro-goro itu bukan artinya ada sesuatu yang menggemparkan. Kalau toh pun dibilang menggemparkan itu adalah untuk membuat penonton senang. Karena dia memang lucu, berbuat lucu, bertindak aneh-aneh, dengan bahasa, dengan bicaranya yang lugas tapi jelas, yang mengakibatkan atau dapat disimpulkan bahwa adanya goro-goro itu juga wujud daripada tontonan itu sendiri, tapi juga sebagai wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Kiai Semar ini. Ya, karena pada akhir kisah nanti setelah ceritanya selesai, lelucon-leluconnya selesai dengan tembang-tembang Jawa, dengan petunjuk-petunjuk mengenai kehidupan, khususnya bagaimana berbuat kebaikan. Ini bisa mengingatkan ya yang dimong kebaikan itu sendiri, termasuk juga para dewa kalau berbuat salah mereka itu bisa mengklaim. Ya. Lebih khusus lagi kalau di Indonesia khususnya bagi orang Jawa, Punokawan ini merupakan wakil daripada rakyat jelata. Jadi wong cilik artinya. Karena beliau-beliau ini bisa menggugat. Ya.
walaupun acaranya lelucon, tapi ucapan-ucapannya bisa merupakan gugatan-gugatan, menjelaskan keadaan kepada pemerintah, kepada situasi yang terjadi, termasuk keadaan saat ini, dan juga kadang-kadang kalau dalangnya itu pinter, ya melalui mereka inilah bisa gojekan, bisa guyonan dengan mensitir dan lain sebagainya. Bahkan bisa menjadi corong bagi kerajaan atau pemerintah untuk menjelaskan apa saja yang perlu dijelaskan supaya masyarakat banyak lebih jelas. Ya Allah wong iki rek. Aku lho lek nyanyi ditabui bingung. Wis ya aja tabuhi kok tak tukokno rokok ya. Aku tak nyanyi dhewe. Bawa butute sing akeh bulune jadi kaya sen adu enake. Yo. Bagi para pemirsa yang budiman, saya harapkan juga lebih banyak mengerti lagi tentang dunia pewayangan, khususnya yang dihayati oleh Kiai Semar ini. Ya, karena dalam pelajaran apapun juga Kiai Semar ini pasti akan ditampilkan karena dari beliaulah sebagai pengayom keluarga Pandawa, yaitu para pihak kanan yang selalu berbuat baik. Kalau ada kekeliruan, Kiai Semar ini yang akan menegur. Bahkan Jawa pun kalau salah, Kiai Semar ini bisa langsung ke kerajaan para dewa untuk menegur perbuatan dia. Karena bagaimanapun kehidupan ini tidak pernah lepas daripada sesuatu yang jahat dan sesuatu yang baik. Lah keempat Punokawan ini atau wakil daripada rakyat jelata ini yang selalu mengingatkan dengan gamblang kepada para pemirsa, kepada para penonton bahwa situasi itu yang jahat bagaimana, yang baik bagaimana. Jadi inti dari cerita kalau mereka tampil, satu ngguyokke, mergo isina guyonan gojekan, kedua banyak petuah-petuah, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh keempat Punokawan ini. Iso akeh sing iso. Coba saiki. Nah, Yo cak rawa tapi sairane. nah. Ganti apa? Sik tak ganti. Pinten nadane pinten? Manuke tidak mau. Yo, terus. Bicara wae butute. Terus? Butute sing akeh bulune yang digoyang sen adu enake. Tak ganti saiki. Manuk perenjak modar kowe. Ayo. Yo coba. Manuk perenjak. Yo. Pencak ke pundak. Yo pundak. Ayo. Ana prawan longgo roke rada cekak. Yo, terus. Bareng weruh manuk pundak nak. Ah. Bicara teko. Lho, pikiranmu aja rusuh. Yo piye coba? Manuk nek kurungan to? Heeh. Manuk kutut. Yo. Tembak kene kuwi. Heeh. Lho, manuk iki justru takdirane luwih apik saka kowe. Lek kowe rada cekak mbok pendelingi, tapi manukku isi dana. Oh, gak diwas ngerteni iki manuk kutut. Tak kira Barangkali juga perlu kita ketengahkan bahwa tidak semua orang Jawa khususnya yang mengerti, yang mengenal tentang dunia pewayangan itu mempunyai pemahaman yang sama. Ya, ini tidak bisa dipaksakan tentang pemahaman ini karena beberapa kelompok orang Jawa ada yang di dalam paguyubannya menganut ilmunya Kiai Semar. Yang secara umum dalam goro-goro tidak bisa ditampilkan hanya salah satu tokoh. Keempat-empatnya ini selalu muncul bersamaan. Di dalam wayang Purwo tidak bisa diselai. Namun tidak berarti, ya, ini saudara-saudara juga perlu tahu, bahwa mungkin di daerah Jawa Barat ada yang tidak mengenal Semar Gareng Petruk Bagong ini. Tapi ada pelawak-pelawaknya yang muncul dengan nama yang berbeda. Misalnya wayang golek seperti di Cirebon, itu yang melawak itu juga ada. Bahkan cenderung wajah Petruk, wajah Gareng Bagong itu modelnya seperti ini, hanya cara memainkannya agak berbeda karena mereka berbentuk golekan. Ya. Secara umum dalam filosofi ajaran Jawa, keempat-empatnya mempunyai karakter yang sama. Keempat-empatnya punya karakter yang sama. Jadi tidak
diragukan lagi bagaimana pada saat itu tampil selalu penonton menunggu kehadirannya. Karena sekaligus melihat lawakannya, melihat guyonannya, melihat ajarannya, dan ini akan membawa dampak positif pada saat pemantasan sampai pagi hari penonton akan bisa bertahan. Apa iki manuk kimpret piye? Ayo. Coba. Manuk elek manuk kimpret piye? Ayo dilagokke. Ayo. Dilagokke, Gong. Ayo Gong lagokke, Gong. Yuk brek nang naskah. Kareng wae sing anu. Sing Naskah nyanyi apa ya? Manuk apa? Manuk kimpret. Kimpret. Lho, oh kimpret ya. Ayo dilagokke, Gong. Kimpret ya. Dilagokke, Gong. Kimpret ya. Lagokke, Gong. Kareng wae. Nah. Manuk cipret. Ya, cocok. Modar kowe. Manuk cipret. Buntute sak ipet. Ya, cocok. Oh, yo. Enek rondo lungguh praene buset. Ya. Bareng meruk manuk mengkeret. Wah. Ora karo-karuan. Yang apa? Piye? Mengkeret. Ana rondaku bukannya ndelok apa sembarang terus asosiamu aja elek. Lho nyang apa kok? Manuk iki duwe perasaan nek wis diingu. Terus Petuk ana wong susah. Dek iku mengkeret ya malah manuk susah. ngono kuwi. Manukmu ngono kuwi. Manuk kuwi jan mbok. Di dalam kisah-kisah wayang yang lain, kalau saudara-saudara kemudian kok selalu muncul goro-goro 4 Punokawan ini, minimum saudara sudah tahu. Wah, kapan goro-goronya keluar? Nah, berarti kapan dagelannya akan muncul. Bahwa di dalam garapan pagelaran pedalangan, baik wayang kulit, wayang orang, kadang-kadang ada bintang tamu, itu juga tidak bisa disalahkan. Dan bahkan cenderung bintang-bintang tamu itu ya ada yang dipakein gareng, dipakein petuk, nanti itu ada komunikasi dengan interaktif dengan dalangnya. Yang penting isinya adalah satu guyonan untuk supaya penonton lebih senang melihat wayang itu sendiri. Yang kedua tentang ceritanya itu sendiri disampaikan oleh para Punokawan ini. Dan yang ketiga adalah petunjuk-petunjuk tentang kebaikan, tentang hidup yang baik. Dan fungsi lain keempatnya adalah bisa menegur para pimpinannya, para majikan yang diasuhnya, yaitu para Pandawa, dan juga para dewa apabila melakukan kesalahan. Manuke cicak rawa, rawa buntute sing kewu. Aku lah ngomong dan catat dulu, sorry. Baleni maneh. Manuke cicak rawa. Yo. Cicak rawa, rawa buntute sing akeh bulune yen digoyang sendung. Dari keempat inilah bisa diberikan way out, jalan keluar, solusi pada saat mengalami gangguan-gangguan di dalam perjalanan. Dan bahkan pada saat-saat mengalami kesedihan pun, ketiga-tiganya ditambah dengan sembarnya, mereka masih bisa bergurau untuk supaya yang Dimong atau Bendoronya atau Raden Janaka itu bisa lebih gembira lagi. Dan secara umum saudara, keempat-empatnya ini adalah momong dunia kebaikan. Untuk bagaimana mengatasi atau memberikan solusi hal-hal yang sifatnya jahat, yang mengganggu di dalam perjalanan hidup ini keseharian. Dan mudah-mudahan semangat untuk mengenal dunia pewayangan kita yang oleh UNESCO, yaitu Badan Dunia PBB, mengakui bahwa wayang yang di Indonesia itu merupakan temuan dunia. The best puppet of the world, heritage, the best of the world. Nah, ini harus dipahami sehingga tidak salah kalau para pemirsa sekarang kembali ke jati diri kita untuk mengenal budaya bangsa ini. Semoga di dalam rangka
hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-66 yang kebetulan jatuh pada bulan puasa, itu juga akan membawa dampak positif bagi perjalanan hidup kita semuanya. Yang berpuasa diberikan berkah dari Allah supaya puasanya juga berhasil sampai akhir. Bagi yang tidak menjalankan tetap juga mengenal tentang dunia adat kita di dalam pelestarian budaya. Karena di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Jawa Barat, bahkan Bali, wayang itu tidak akan pernah berhenti untuk dimainkan. Namun demikian saudara, kita butuh para penonton, yaitu saudara-saudara yang juga harus bangga dengan keberadaan wayang-wayang Purwo ini. Termasuk wayang yang lain, wayang golek yang berada di Jawa Barat, dan jenis wayang suluk juga ada, jenis wayang beber juga ada, dan jenis gaya Malangan apalagi juga ada. Khusus walaupun gaya Malangan mungkin tidak mengenal Semar Gareng Petruk, tapi ada juga yang dagel, yang membuat lelucon, yang ngomong tentang kebaikan itu sendiri. Lah kok aku mlebu ben lawang itu ya ditarik. Ya lho, mlebu bleng. Ono KTP, duit kan piye yo takon bisa. Ku gak apa kok? Administrasi. Yo iso mbayari arek-arek jero kuwi. Oh, Dadi arek jero sing ditunjuk dadi warga binaan sing dipercaya, diwehi pesangon ngono. Oh, dadi malah arek sing jero kono ku sing nyangoni malah kowe sing kesangon. Ya, yo ngono lah. Wetengmu gede, bokongmu gembol ngono kuwi. Harapan kami sekali lagi, bagaimana bangsa ini kembali kepada jati diri kita untuk lebih mengenal adat istiadat budaya kita, baik melalui dunia pewayangan, baik melalui dunia lainnya yang menyebabkan kita ketemu kembali kepada jati diri, supaya perjalanan kita menuju kecapan memperoleh hari esok yang lebih indah daripada yang sekarang. Nah, pemirsa, rasanya sudah waktunya kita harus berakhir, maka para punokawan ini juga akan meninggalkan tempat. Lai, uget. Anak-anakku ger, ya mo, apa mo? Iki wis tinti wancine lengser. Ayo nderekke bendaramu sing wis tumindak saka kono. Ayo mo tak derekake mo, ayo mo tak derekake. Kalau Gareng ini karena cekot ya lagunya ya sekarang ini cek. Nah, Petruknya ya nyun pamit. Para pamirsa, kaula nyun pamit. Dewangsul. Hehehe. Ayo mau, tak dereke mau. Hehehe. Lah, para pamirsa nuwun, kula wangsul. Oke, demikian para hadirin sekalian. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih. Bojo mulamis kang wis dadine banjur dides akeh tuladha kang demen citra urip berekoso suci banjur bisa